Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok olahraga yang beranggotakan Muhammad Habib NIM 040, Fathuddin Ar-Rosyad NIM 089, Siti Khotimatus Sa'adah NIM 202, dan Ar-Raihan NIM 225. Kali ini kami akan melakukan perencanaan bertemakan sepak bola. Tujuan kami melakukan perencanaan ini yaitu, yang pertama, ingin memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berolahraga. Yang kedua, mencari bibit unggul calon pemain sepak bola dan memperbaiki manajemen yang saat ini masih di bawah standar. Untuk penjelasan mengenai perencanaannya sebagai berikut. Nama saya Siti Khotimatus Sa'adah, NIM 202, saya dari kelompok olahraga. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang informasi dan fakta menarik tentang persepakan bola yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak sekali digemari dan banyak menghipnotis perhatian banyak kalangan, terutama kamu yang menggemari permainan sepak bola ini. Nah, sepak bola ini tak kalah menarik dengan sepak bola yang ada di Eropa. Persepakan bola di tanah air kita ini juga mampu dan berhasil memberikan sebuah warna penting bagi persepakan bola Indonesia. Nah, ada fakta nih. Di negara-negara kita ini, Indonesia adalah negara pertama di Asia yang berhasil masuk ke Piala Dunia. Wow, mantap sekali. Yang kedua yaitu sejarah tinta emas timnas Indonesia di ajang Piala Dunia ini. Ternyata klub-klub yang berasal dari negara kita ini juga populer loh di mancanegara. Salah satunya adalah klub Persib Bandung yang berhasil merekrut pemain bintang dunia yang berkelas. Nah, dari pembuatan nama klub Persib Bandung ini berhasil mencuri perhatian dunia. Bahkan, Persib juga masuk dalam daftar salah satu klub terpopuler yang bersaing di klub-klub papan atas yang ada di dunia. Wah, ini sangat membanggakan sekali bagi Indonesia. Kita wajib bangga dengan negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Saya Muhammad Habib NIM 040. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan yang kedua, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap anak yang memiliki hobi sepak bola. Pembinaan anak-anak usia dini serta remaja yang memiliki hobi atau bakat bermain sepak bola harus dikembangkan secara sistematis. Contohnya, bisa dilakukan pembinaan melalui SSB, serta diadakan beberapa turnamen untuk melihat bakat-bakat dan perkembangan anak tersebut. Karena pemain muda yang saat ini masih duduk di bangku SMP, kelak bakal menjadi pemain yang mengisi skuad timnas Indonesia pada Olimpiade 2032. Tak hanya melatih anak-anak teknik bermain sepak bola, pembinaan pemain usia dini juga sebagai ajang pembentukan karakter pemain, baik sebagai anak-anak maupun dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi manusia dewasa pada waktunya. Sejak usia dini perlu ditanamkan sikap dan mental juara sebagai seorang atlet. Sikap ini harus inherent dalam keseharian anak-anak agar menjadi attitude dalam pergaulan sosial maupun ketika melakoni peran sebagai pemain sepak bola. Proses pembangunan sikap dan mental juga memerlukan kerjasama dan keterlibatan aktif di lingkungan anak tersebut. Misalnya saja, pelatih, manajemen, orang tua, guru, dan lingkungan terdekat anak tersebut dan bermain. Sikap dan mental juara bisa dilihat dari, pertama, disiplin. Yang kedua, sikap dan mental juara selalu percaya pada proses. Yang ketiga, mandiri dalam mengurus semua perlengkapan dan keperluan pribadi dalam berlatih maupun bertanding. Yang keempat, percaya pada pelatih. Yang kelima, percaya pada tim dan teman. Dan yang terakhir, saling menguatkan sebagai sebuah tim agar kekompakan tim bisa terjaga. Baik, untuk poin yang ketiga adalah membagikan informasi berkaitan dengan sepak bola di media sosial.
Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial kian digemari anak muda, cukup bermodalkan ponsel, berbasis internet yang mudah dibawa kemana saja. Informasi jadi lebih mudah dicari dan didapatkan, maka tak heran media sosial sangat berperan bagi generasi milenial untuk mencari informasi. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi. Produksi informasi dan berita saat ini bukan lagi eksklusif hanya dilakukan oleh penerbit berita besar. Saat ini, siapapun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital. Media sosial memiliki beberapa karakteristik terkait penyampaian informasi di dunia digital. Beberapa karakteristik tersebut diantaranya pesan yang disampaikan bersifat umum dan ditunjukkan untuk banyak orang. Isi pesan yang disampaikan bersifat bebas. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat menyebar dibanding media lainnya. Kekuatan yang pada media sosial inilah yang sesuai sebagai media alternatif penyebaran informasi selain media konvensional seperti brosur, leaflet, dan komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, dengan memberi informasi ke media sosial seperti Facebook dan Instagram, pastinya akan lebih mudah diakses oleh khalayak umum. Dan lebihnya, ini informasi terkait olahraga sepak bola yang pasti digemari oleh anak muda dan orang zaman sekarang. Dan tentunya rasa ingin tahu yang tinggi akan timbul dari orang yang membacanya. Poin 4. Di jajaran manajemen organisasi olahraga, public relation atau PR atau humas memiliki peranan penting dalam hal melakukan komunikasi dan pengakuan kepentingan dan publik secara umum. Idealnya, humas tidak hanya sebatas dalam menyampaikan pesan, namun juga menampung pendapat-pendapat, masukan-masukan dari pihak lain untuk kemudian disampaikan kepada jajaran pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Fokus utama dari humas adalah mengelola arus informasi antara organisasi olahraga dengan publik, baik itu internal maupun eksternal. Bagian ini akan membahas mengenai komunikasi olahraga secara general. Bagian ini dimunculkan untuk mengetahui bagaimana posisi kajian mengenai humas olahraga. Selain itu, humas juga merupakan bagian kajian dalam ilmu komunikasi, sehingga penulisan berpendapat perlunya membahas komunikasi olahraga terlebih dahulu. Komunikasi olahraga merupakan kajian yang masih relatif muda di Amerika Serikat. Keterkaitan antara komunikasi dan olahraga telah diukur selama hampir 25 tahun. Namun, dalam konteks akademik, komunikasi olahraga masih hal yang baru. Karena kajian yang masih terhitung muda, maka ada kebutuhan untuk merumuskan secara detail tentang komunikasi olahraga dan komponen-komponen terkait Perdes dan DKK 2007. Di Indonesia, kajian mengenai komunikasi olahraga masih minim, meski pada prakteknya aktivis komunikasi di bidang olahraga di Indonesia telah begitu berkembang pesat, kata Susanto pada 2014. Minim apabila kita merujuk pada konteks kajian ilmiah komunikasinya olahraga yang dihasilkan dari disiplin ilmu komunikasi. Komunikasi olahraga melibatkan proses komunikasi olahraga, komponen-komponennya, komunikasi antara praktisi industri olahraga, organisasinya, pengakuan kepentingan internal dan eksternalnya, serta hubungan timbal balik di antara mereka berdua. Termasuk dalam payung ini ada teks konten dan representasi simbolis serta lembaga atau organisasi yang memiliki, menjalankan, dan membiayai media olahraga dan atau departemen komunikasi olahraga, sistem produksi, atau kegiatan yang terlibat dalam menempatkan pesan olahraga bersama-sama. Sekian, terima kasih.